Selamat datang di kompetisi wirausaha kuliner Juragan Zaman Now Season 3. Kompetisi Juragan Zaman Now Season 3 telah selesai. 36 peserta sudah melalui berbagai tahapan kompetisi dan sudah terpilih 12 peserta terjuragan. Inilah ke-12 peserta terjuragan Juragan Zaman Now Season 3. Sebagai juragan hari ini, Leni Kayla Bekri. Mars. Bu Nurul Khotimah dari Hunai. Ibu Alin. Pasulina. PT Imago. Simpati Lombok Kuning, Ibu Maharani. Bakso Ikan Ahan. Food Organic Nadia. Son of Art adalah Juragan Zaman Now untuk episode kita kali ini. Selamat. Pak Indra Legentren. Banyak cerita unik, pengalaman, dan suka duka yang dirasakan oleh para peserta. Untuk itu, kami akan mengulas berbagai cerita para peserta sepanjang kompetisi Juragan Zaman Now Season 3 kali ini. Di balik kesuksesan Juragan Zaman Now Season 3, banyak kisah di balik layar. Dimulai dari tahap seleksi oleh tim Juragan Zaman Now, hingga para mentor turun langsung ke lapangan untuk mencari peserta terbaik. Saya sih yakin banget ya ketika Pala Nusantara ini dipresent untuk para panelis dan juga kawan-kawan di Indonesia, itu bisa memperlihatkan bahwa bagaimana brand Indonesia yang lokal, asli Bandung ini bisa mendunia insya Allah. Kali ini saya mampir dan kaget juga ternyata di lingkungan sekitar sini ada tempat yang bagus dan nyaman banget buat kita makan roti sambil ngopi. Sedikit berbeda pada season sebelumnya, para mentor dan perwakilan tim Metro TV juga melakukan tes food dan interview secara online dengan para calon peserta Juragan Zaman Now. Beragam reaksi pun muncul. Oke, ini kenapa saya tadi nanya pertanyaan dodol isi kurma atau kurma isi dodol itu karena ngaruh ke market kategori yang kalian mau masukin ya. Orang identik makan kurma itu paling ya pas bulan puasa, pas ke Arab Saudi gitu ya. Jadi memang identiknya malah. Makanya saya perlu pertegas ini yang mana nih yang benar nih. Marketnya sendiri bagaimana ya? Spesifiknya kemana, terus kemudian pasarnya pengen seberapa luas? Idenya datangnya dari mana, Bu? Dan inspirasi ketika membuat suatu produk? Produknya ini sambal dengan 2 jenis kemasan ya? 2 atau 3 ya? 3. Tapi semua isinya sama secara rasa? Nah, betul, saat ini saya masih memproduksi 1 jenis saus sambal. Selain masukan dan komentar yang membangun, para panelis juga tidak segan-segan untuk memberikan komentar yang baik terhadap produk-produk yang dibawa oleh kandidat. Saya dari tadi nggak bisa berhenti, makannya enak. Alhamdulillah. Oke, ini konsepnya sih agak unik ya. Ini batik tulis atau cetak atau apa nih? Sekarang kita fokus ke batik cap, Pak. Saya udah tahu banget produknya, enak banget. Cocok kalau misalnya buat sosialisasi orang mengenai sagu ini. Produknya menarik, saya paling suka yang ini nih. Apel ya? Apel. Apel. Main-main ke Malang, Guts. Kemarin di Jakarta kita pameran juga banyak ternyata yang idola sama apel. Kayaknya unik katanya. Visinya itu kita ingin sebagai produk bernarasi Nusantara untuk menceritakan Nusantara ke dunia melalui jam tangan. Jadi nanti di Juragan Zaman Now motivasinya apa nih, Mas Ilham? Motivasi saya jadi dalangnya Pala, Coach. Untuk pertama kalinya mengikuti babak penyisihan Juragan Zaman Now, membuat para kandidat melakukan hal-hal unik yang menarik perhatian para mentor. Ragam reaksi unik pun bermunculan. Terima kasih buat videonya. Kalian kompak sekali suami istri ya.
Makasih Coach. Oke, One Piece nih pasti. One Piece. Ya kalau mau nyanyi boleh jinglenya Caka-Caka. Siap. Tapi enak pakai musik Coach, boleh? Caka-caka, cakalang fufu chips premium. Caka-caka, makan bersama bikin happy. Caka-caka, banyak varian rasanya. Caka-caka, asli produk Pitung. Caka-caka. Thank you Coach. Kita tahap seleksinya itu lewat online gitu ya. Jadi interaksinya terbatas, tapi ada satu karakter yang menarik yang lagi joget-joget, yang ternyata perusahaannya ini punya jingle dan minta waktu untuk membagikan jinglenya, menyanyikan jinglenya. Jadi itu salah satu momen yang nggak bisa dilupakan dan akhirnya bisa menunjukkan bahwa karakter dari businessman ini fun dan percaya diri. Banyak cerita menarik dan inovasi yang dilahirkan oleh para peserta Juragan Zaman Now Season 3. Sesaat lagi di highlight Juragan Zaman Now Season 3. Didukung oleh Selain tampilan yang cukup menarik perhatian, inovasi produk yang luar biasa juga menyita perhatian para panelis untuk mengetahui lebih dalam setiap produk yang ditampilkan. Seperti produk dari Elinor DNA Jewelry yang mengkhususkan diri dalam pembuatan perhiasan dari air susu ibu dan DNA bayi. Perhiasan yang mengkombinasikan antara emas dan perak dengan DNA manusia seperti rambut, ASI, tali pusar, dan lain-lain. Boleh nggak diceritain production prosesnya bagaimana? Misal dari rambut, ASI, tali pusar, kuku. Oke. Dari awal, karena ini jadi customer mengirimkan, misalkan dari ASI ya, ASI-nya dikirimkan dalam keadaan beku boleh, cair boleh, selama ASI itu nggak apa-apa, bukan dalam keadaan segar. Jadi dikirimkan ke kami, kemudian kami proses. Kami olah itu dari cair sampai jadi bubuk. Setelah jadi bubuk, lalu kami padatkan menjadi batu, jadi breast milk stone. Setelah jadi breast milk stone, baru kami kombinasikan dengan perhiasan. Dan itu sama dengan tali pusar, gigi, dan kuku? Sama, seperti yang ada di sini. Ini dalam satu perhiasan ada 3 DNA. Ini rambut? Iya, rambut bayinya. Terus ini di dalamnya tuh ada tali pusarnya yang udah kering, kita serut. Ini harganya berapa? Mulai dari 800 sampai 1.800.000. Yang ini? Oh, kalau yang ini 1.800.000. Saya merasa ini menarik karena it's a good way to introduce your brand. Habis itu mungkin can cross-sell other products juga kan. Congrats ya, maksudnya bisnisnya luar biasa. Even saya nggak pernah kepikir model bisnis seperti ini, tapi secara traction luar biasa ya, angkanya bagus, congrats banget. I feel like it's very interesting, kenapa dia bukan hanya menjual perhiasan, tapi perhiasan dengan arti. Dan itu yang, cerita dan narasi itu yang di zaman ini lebih menjual dibandingkan kadang-kadang produknya sendiri. Tak kalah dengan Elinor DNA Jewelry, Mars Genuine Leather juga memiliki inovasi produk yang menyita perhatian para panelis. Memadukan kulit sapi dengan kain lurik ATBM dan serat alam, UMKM asal Sleman, Yogyakarta ini menciptakan produk dompet dan tas dengan kualitas standar internasional. Bagus sekali. Menurut aku bagus. It's way beyond standard. Ini bagus. Bagus sekali. Bagus. Ini ekspor produk? Kualitas ekspor? Iya kan? Cuma menambahkan, saya baru lihat clutch pack-nya. Yeah. I think congratulations, kualitasnya sangat baik. Terima kasih. Stitches-nya sangat rapi. Yeah. I think ini juga yang perlu nanti kalau di-grow, kalau berkembang untuk dipertahankan. Karena ini yang akan dilihat para konsumen. Iya, siap. Untuk itu. Ya, harga jual rata-rata berapa?
Kalau untuk tas dimulai dari 475.000 sampai 2 juta. Menurut saya pribadi, Mars Genuine Leather itu memberikan value yang lebih daripada harganya dan exportable product sebetulnya. Dan saya ya cukup ikut bangga lah ada UMKM yang bisa membuat kualitas tas dan leather goods yang lainnya dengan standar yang sangat tinggi. Selain produk yang inovatif, kemampuan para peserta untuk melihat potensi di lingkungan sekitar tempat tinggal menjadi salah satu faktor kesuksesan dalam menjalankan bisnis. Berawal dari melihat banyaknya eceng gondok yang berada di sekitar tempat tinggalnya, Firman Setiaji beserta sang istri memanfaatkan eceng gondok menjadi produk kreatif yang ia beri nama Bengok Craft. Ini sebenarnya produk punya keinginan untuk besar, tapi saat ini kami masih berfokus di retail. Harapan kami adalah kami bisa masuk B2B market, karena apa? Di retail market cukup sedikit pemasukan yang masuk ke kami. Saya nyaranin mungkin difokuskan, jangan terlalu di retail dulu, tapi ada spesifik industri yang diincer, ngobrol dengan mereka. Kira-kira punya kebutuhan apa sih? Contoh kayak gini, bisa jadi coaster misalnya ya, kalau untuk taruh tempat ice, kopi, dan lain-lain. Nah, hal-hal kayak gini yang mungkin perlu dieksplor. Di katalog ini saya lihat tiap kategori banyak sekali produksi yang mana yang mau difokuskan. Tapi atas komen dari Pak Rex tadi, saya kira ya melihat getting involved dalam arti art atau desain, bekerja sama dengan interior designers, dengan development rumah ataupun gifts dalam arti kata lebih spesifik mungkin akan lebih baik. Business is all about growth. Untuk pertama, dengan growth kita bisa mengembangkan bisnis. Jadi kalau produknya terlalu spread out, tidak akan fokus. Jadi saya inginkan melihat bagaimana yang paling baik untuk mereka bisa membangun bisnisnya lebih dalam. Tak jauh berbeda dengan Bengok Craft, Faber Instrumen Indonesia mengolah limbah kayu jati menjadi sebuah radio bernuansa tempo dulu dengan teknologi modern. Ini radio aja atau bisa Bluetooth? Sudah bisa Bluetooth. Oh, bisa Bluetooth. Sudah Bluetooth, USB, dan MMC card. Jadi dia itu emang bernuansa tempo dulu, tapi teknologinya kekinian. Makanya kami di sini namain Wooden Radio Vintage Return. Gitu. Desainnya sangat menarik. Kayaknya dari awal kita udah jatuh cinta gitu ya dengan produknya. Menurut saya produk mereka secara art sangat baik, jadi ada baiknya juga bisa mereka kolaborasi dengan yang isinya speakernya. Jadi mereka bisa mengkerucutkan fokus bisnis mereka kepada art side-nya saja. Jadi saya kira bisnisnya harus di-tweak, tidak memikirkan 2.000, 3.000, 4.000, tapi mungkin menaikkan harganya. Cara menaikkan harga adalah mungkin bisa melihat bekerjasama dengan art galleries, dengan home designer ataupun interior designers, yang mana produknya akan menjadi lebih niche dan akan mendapatkan harga penjualan yang lebih baik. Sebagai negara yang terkenal dengan hasil rempah-rempahnya, para peserta Juragan Zaman Now juga banyak yang memanfaatkan potensi rempah-rempah asli Indonesia. Seperti sirup secang Yangti yang mengelola minuman rempah siap saji dengan rasa kekinian. Affordable, healthy, enak, apa kira-kira? Memorable, heritage, minuman sehat, bisa untuk melestarikan budaya. Kan ini sebetulnya minuman enak, tapi ini sebetulnya minuman kesehatan, affordable dan juga enak gitu. Well, saya juga bingung karena saya bukan peminum rempah, itu kan rempah tadi kan. Tapi kenapa saya suka? Terus saya baru ingat saya suka manis. Produk yang laku kita juga mesti tahu kenapa. Dan kalau memang ini produk yang laku karena manis, tentu planningnya akan berubah, bukan soal rempahnya. Soal kalau mau menjual produk yang manis, yang dingin, apalagi di daerah beliau di Jawa Tengah, itu produk yang gampang dijual sebetulnya atau banyak penggemarnya. Jadi kita mesti tahu untuk kemana kita mau memposisikan produk kita di market. Tak jauh berbeda dengan sirup secang Yangti,
Sehat Herbs juga menggunakan rempah-rempah sebagai bahan dasar produk minuman herbal berkhasiat. Di kerabat, teman, semuanya pada order semuanya dan mereka merasakan khasiatnya. Entah itu dari hipertensinya berhasil, jadi turun, darah tingginya rendah, udah gitu semuanya program hamilnya berhasil dan yang lainnya. Pokoknya banyak banget insight yang positif sampai akhirnya oke, kita harus bikin produk yang bernama Sehat Herbs. Saya bukan peminum jamu, tapi this is tasty. So congratulations, Yeah. ini enak. Saya coba semuanya, tadinya saya agak skeptis, tapi saya coba karena that's part of my job here. Saya surprisingly happy dengan artinya cocok. Jadi kalau saya sebagai konsumen tentu banyak yang lain. So congratulations on that. Saya sih percaya ya dengan si produknya. Tadi saya coba rasanya enak. Saya sendiri bukan peminum jamu dan herbal, minuman sehat. Biasanya saya nggak mau. Tapi pas saya tadi coba, oh ini enak, rasanya enak. Dan saya yakin beliau juga sudah melakukan riset, sudah memiliki ahli teknologi pangan ya kalau nggak salah ya. Dia punya ahli teknologi pangan. Juga banyak testimoni dari pelanggan juga yang merasakan manfaat dari si produknya. Banyak cerita menarik para peserta dalam melakukan presentasi di hadapan para panelis. Sesaat lagi di Juragan Zaman Now Season 3. Didukung oleh Presentasi yang menarik menjadi salah satu faktor pendukung dalam meyakinkan panelis untuk memberikan modal dan investasi tambahan. Tampil dengan teater musikal di awal presentasinya, membuat Tepa Selira mendapatkan cukup perhatian oleh panelis. Indonesia banyak ceritanya. Semenjak pandemi semua orang berubah. Seperti Gen Z, millennials kayak kita. Tunangan, mau nikahan, maunya sih yang beda. Di kafe, di KUA, yang penting bajunya yang beda. Welcome to Indonesia di Tepa Selira. Spesialis baju tunangan yang multi stylish. Baju tunangan bisa dipakai jalan. Emang you pikir baju tunangan dipakai sehari doang? Bagi kita itu momen berharga. Di setiap menit, tiap detik bercerita. Sampai ke baju, semua ada kisahnya. Tinggal scan aja barcode handtagnya. Coba you bayangkan nih baju tunangan. Bisa buat kapan aja dan berkepanjangan. Jadi gimana mau iri pengeluaran? Ingat tunangan, ingat Tepa Selira. Silakan. Tepuk tangan sekali lagi untuk persembahan luar biasa ini. Silakan Tepa Selira. Nah, jadi Tepa Selira hadir di sini untuk menjadi pelopor brand batik tunangan multi-style pertama di Indonesia dan kita ingin untuk menjadi yang terbesar di Indonesia. Kalau saya lihat dari price point-nya dan produknya, it's actually very well made. If you ask me, yang kurang memang exposure aja sih. Karena secara produk, secara price point, itu udah punya marketnya sendiri dan market di Indonesia tuh besar sekali. Kalau menurut saya it's a very good positioning yang dibangun, and then business modelnya juga interesting sebetulnya, bagus banget, and then juga secara potensial revenue gede banget. Ya, kalau secara bisnis sih ya dari personal side ya, dari investor side itu sebetulnya menarik ya, karena memang ada marketnya dan ada bisnisnya. Tapi memang jadi challenge adalah untuk jadi besar. Nah, ini masih banyak PR tentu ya untuk menjadi skala bisnis yang besar. Tadi sempat kita ngobrolin kenapa kok segmennya tunangan, tapi akhirnya jadi jelas kenapa tunangan. Mungkin boleh tambahin tuh tambahan depannya, dimulai dari tunangan. Tak kalah dengan Tepa Selira, Sila Artisanti di awal presentasinya juga memberikan kejutan ke para panelis dengan mengajarkan cara minum teh ala Sila Artisanti. Saya akan pandu bagaimana cara menikmati teh
ala Sila. Akan terasa panas, akan terasa hangat, ya. Biasanya kalau lagi capek, lagi lesu, lagi lelah, bisa juga ditempel di antara telunjuk kita dan jempol ini. Yang biasanya kalau orang Sunda dipijat untuk masuk angin, gitu ya. Ini biar keluar nih capek-capeknya semua. Ya, 3 kali masing-masing. Kenapa 3 kali? Supaya asik aja. Jadi tes itu jangan terlalu serius ya. Kita mesti fun and enjoyment ya. Kalau masih terlalu banyak masalah dan capeknya, aduh, lagi berat bebannya, bisa ditempel di jidat di antara alis kita ini, di pusat C-nya otak kita, ya, sehingga membantu tubuh kita lebih rileks, ya. Utang langsung lunas. Nah, cicilan berasa lunas, Pak. Nah, baru setelah itu kita mulai lagi dengan menikmati dari aromanya. Kita tangkap aromanya dalam telapak tangan kita kungkum. Step berikutnya, baru kita kenalan dulu sama rasanya supaya nggak kaget. Apakah satu, rasanya kita familiar, yang kedua, supaya nggak kaget kalau dia panas. Ya, dikit aja, sip. And then, kalau lagi sendiri, silakan berdoa lalu langsung diminum. Kalau lagi rame-rame, kita cheers dulu. Oke, cheers, kiri kanan, cheers. Cheers, untuk teh Indonesia lebih baik. Thank you. Produknya juga bagus, kemasannya juga bagus, semuanya juga oke. Tapi mungkin kamu terlalu fokus ke produk, lupa mikirin bisnisnya. Jadi ketika memiliki produk apapun atau bisnis apapun, kita harus memiliki satu fokus, satu produk, satu channel, dan satu strategi yang memang kita harus fokuskan dan akhirnya akan membawa hasil. Seperti Tepa Selira dan Sila Artisanti, Rajutan Zafira juga melibatkan panelis untuk merasakan produk yang dihasilkannya. Kami minta nanti untuk bisa tutup mata sebentar karena akan ada sesuatu yang akan kami berikan. Sebentar sampai dengan aba-aba untuk buka mata kembali. Sekarang tutup. Sekarang tutup mata. Sekarang mulai. Tutup mata semua ya. Wah, Pak Rex sudah ngintip. Ya. Dirasa-rasakan dulu sedikit, gitu kan. Nanti kami minta salah satu panelis untuk bisa memberikan komentar. Sambil menutup mata. Sambil menutup mata. Ini semacam kantong kresek tapi versi rajut, begitu ya. Iya, apakah menurut penilaian cantik atau bagaimana? I think dari rasanya atau dari texture feel-nya harusnya sih cantik. Oke. Saya nggak tahu ya soal estetika, tapi simetris yang pasti. Rapi. Karena botolnya balance. Kayak rapi nih. Rapi. Sengaja kami bikin gimmick seperti itu gitu kan, untuk mengajak para panelis untuk bisa merasakan sedikit tentang apa yang dirasakan oleh kawan-kawan tunanetra. Ternyata tidak mudah menjalani hari-hari yang penuh dengan kegelapan gitu. Itu sesuatu yang mulia banget ya, untuk memberdayakan mereka, kemudian untuk membuat mereka tidak ya mungkin turun ke jalan atau seperti apa gitu. Dalam membangun sebuah usaha, setiap orang memiliki alasan dan faktor yang berbeda-beda. Ada yang karena mengikuti hobi, memiliki skill, serta karena keadaan ekonomi. Namun, apapun faktor atau alasan berdirinya sebuah usaha, semua kembali kepada ketekunan pelaku usahanya. Seperti Bapak Indra Tony Syayuti, mengawali usaha dari berdagang di lantai trotoar. Kini, produk pengolahan nira lontar miliknya telah diekspor ke 18 negara dan 5 benua. Legend ini saya mulai dari pinggir trotoar, Bapak Ibu. Jadi atas izin Tuhan, saya digusur Satpol PP, namun saya nggak pernah menyerah. Saya terus bangkit, karena saya kedapatan amanah dari kedua orang tua saya, yang sekarang sudah almarhum, bahwasanya saya harus melanjutkan bisnis mereka. Ini kan menarik, tapi pada saat saya rasain, saya paling lumayan habis nih Mas Indra. Ya. Tapi rasanya belum pernah saya coba. Nah mungkin masukan ya, challenge untuk minuman ini mungkin lebih ke arah bagaimana menceritakan rasanya. Iya, betul Bapak. Nah, betul.
Mungkin yang kedua gitu, kalau itu challenge-nya, mungkin kayak influencer, mungkin nanti Pak Rex bisa bantu. Itu akan sesuatu yang baik gitu kan untuk mengenalkan rasa ini, karena ini rasa unik. Saya minum lontar, tapi saya belum pernah minum ini. Ada rasa sodanya, ada rasa lemonnya tapi bukan rasa lemon, ada rasa seperti tapenya tapi bukan tape. Nah itu tadi yang saya bilang bahwa challenge daripada produk ini lebih ke arah menceritakan rasanya seperti apa. Yang soda enak dan saya kagum semua sirup, minuman dan rasa, bahkan sodanya itu 100% natural. Dan bahkan itu aja udah menjadi unique selling point yang sangat baik. Karena artinya gula natural, soda natural ya pastinya secara otomatis kita berpikir ini minuman alternatif yang jauh lebih sehat dan sangat affordable karena segitu besar harganya Rp10.000 retail. Berkat keuletan dan semangatnya, Juragan Zaman Now season ketiga ini juga menghadirkan para wanita inspiratif yang berhasil membangun usahanya meski di tengah berbagai kesulitan yang ia alami. Bu Mega Mona Lisa ini sebelum usaha ini pernah usaha industri mie, kemudian pernah buka counter handphone, kemudian pernah fried chicken, kemudian pernah buka toko kue. Jadi banyak hal yang pernah dikerjakan, tapi nggak pernah patah semangat. Caka-caka adalah keripik ikan cakalang fufu satu-satunya di dunia yang saya ciptakan, saya kreasikan dengan varian rasa cakalang fufu black pepper, cakalang fufu balado pedas, cabai pedas, rasa barbecue, pizza rendang, dan seaweed. Ini enak untuk dicemil gitu, santai gitu ya. Mungkin kalau dari sisi pricing bisa jadi cukup lebih mahal, ya mungkin bisa lebih dimurahin lagi tapi volumenya lebih besar, sehingga makannya bisa lebih sering. Mention dengan Pak Rex, jadi lihat pasarnya, mulai dari situ lihat penetrasi market sekitar dengan produk yang enak ini. Tapi I appreciate entrepreneurship Anda dan saya kira semoga bisa terus sukses. Si ibu ini seorang entrepreneur yang resilient, tahan banting, terus punya semangat tinggi, itu yang diperlukan kalau jadi entrepreneur. Kemudian inovatif, cuma memang harus dibantu sepertinya di bagian bisnis dan marketingnya. Dibuat dengan passion dan ketekunan, membuat produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang sangat baik. Faktor ini menjadikan para panelis memberikan pujian terhadap produk yang dipresentasikan para calon juragan. Saya mesti nambah satu lagi baru bisa komen. Oh gitu. Maksud saya saking enaknya, ini enak sekali. Mana rasanya Pak Reno? Enak sekali sebetulnya. Ini rasa yang klasik ya, mungkin yang nggak timeless lah. Bisa dibilang sampai kapanpun ini bisa dimakan kapan saja dan enak menurut saya. Satu, ini produk enak banget. Habis gua makanya. Ini enak banget, saya juga diam aja karena ini enak banget. Saya soalnya biasanya bukan yang demen bakso ikan, tapi ini enak. Rotinya enak, tipe yang kalau lewat ping beli gitu ya. Beribu-ribu macam keripik ikan patin yang ada di market. Betul. Dan ini satu yang terbaik. Jadi selamat untuk itu. I think enak sambalnya. Saya cobain di bakso, masuk kayaknya di mie ayam juga dapet sih ini kayaknya. By the way, ini bagus sekali ya, lebih bagus dari orang aslinya. Oh, yang pedas juga enak nih. Enak, semuanya enak. Enak banget nih. Enak. Dia bikin gerobak yang terbranding Trila, yang rapi. Iya, benar. Sebenarnya saya udah berapa kali nih memperhatikan bisnis model kayak begini. Dan itu pakai gerobak sebetulnya. Jualan di gerobak itu cash flow. Masuk duitnya tuh langsung, direct. Ya. Teman-teman UMKM tuh butuh ini. Bukan butuh yang bikin packaging, bikin 1000, taruh di sana-sini konsinyasi. Ya kalau dapat uangnya, kalau nggak laku dibalikin lagi. Apalagi mau masuk ke retail dan lain-lain.
Nah kalau bikin gerobak 10, hari ini jualan, masing-masing gerobak 500.000 atau 1 juta. Masuk duitnya sekarang. Ya besok bisa belanja lagi, bisa dapat untung. I think saya rasa sometimes ya ini hal-hal yang lebih make sense untuk dijalankan. Nah jadi teman-teman UMKM perhatikan hal-hal yang kayak gini. Enak, super enak, sangat enak. Wow. So far ini salah satu yang paling enak gue makan. Menurut saya ini oke banget karena rasanya bersih tapi otentik. Kadang-kadang kalau bersih tuh jadi bland gitu. Thank you Mbak Yohana. Mie kocok Bandung by Ami. Saya biasanya sangat picky ya sama makanan. But congratulations, sangat enak. Dan saya sebetulnya bukan fans of mie kocok, tapi saya makan 2. Very good. Selanjutnya, peserta akan berbagi cerita mengenai aksi sosial dan peran mereka dalam melestarikan kuliner khas Nusantara. Sesaat lagi di Juragan Zaman Now Season 3. Tidak semata-mata mencari keuntungan, peserta Juragan Zaman Now Season 3 ini juga memiliki aksi sosial di balik usaha yang mereka jalankan. Para peserta turut memberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan mereka dengan melibatkannya dalam proses produksi hingga menyisihkan sebagian penghasilannya untuk kegiatan sosial. Kita 12,5% dari total net profit yang kita peroleh itu kita untuk sosial kegiatan, sosial kemasyarakatan. Damak Sekarang sendiri terbagi menjadi 2 volume, koleksi volume genap dan polisi ganjil. Genap adalah proses menggambar dari anak-anak ABK, anak berkebutuhan khusus, yang dibuat dalam karya pakaian, dijual dan di-share kepada anak-anak tersebut. Kemudian hasil penjualan dari volume genap ini untuk anak-anak disabilitasnya langsung. Kami juga ingin melestarikan rempah kecombrang sebagai daya tarik rempah Indonesia yang mempunyai cita rasa kearifan lokal Indonesia. Saya memiliki misi mengajak perempuan desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Memiliki misi melestarikan produk dan kuliner khas Nusantara, para peserta Juragan Zaman Now mendapatkan apresiasi yang besar dari para panelis. Seperti Ibu Jenny dan Charles dari Sagolisius yang mengolah sagu asal Papua menjadi olahan makanan yang enak untuk dinikmati. Pak Rex, boleh komentarnya tentang mie sagu dan sejenisnya ini? Ya, pertama sudah habis, kurang banyak. Kurang banyak. Saya lihat dari produk desainnya, ini bukan cuman asal-asalan, tapi benar-benar saya lihat ada menggunakan the heart in designing the product. Ya. Saya kayaknya pernah beli yang box kiri Sudah di pernah ya? e-commerce Yang ini, sepertinya. Cuma rasanya Beda. teksturnya lebih kenyal. Yang ini enak. Nggak tahu saya nggak bisa masaknya ya. Betul, Bu. Tak kalah dengan Sagolisius, mie sagu bujang memiliki misi memperkenalkan makanan berbahan dasar sagu ke seluruh pelosok negeri. Menggunakan sagu khas Riau, produk mie sagu bujang mendapatkan pujian dari panelis yang mencicipinya. Rasanya enak, habis soalnya. Berapa mangkok tadi? Hampir 2 mangkok, kalau nggak keselak. Sajian yang sangat enak, saya coba dua-duanya nih enak. Saya bukan pemakan pedas, tapi saya bisa menikmatinya. Rasanya otentik sekali menurut saya, walaupun mungkin sedikit pedas ya untuk lidah saya, tapi saya rasa itu sangat acceptable di lidah orang Indonesia. So I think it's good. Cuman saya satu poin aja, packagingnya terlalu besar dan seperti yang disebut Pak Irwan juga waktu buka dalamnya kayaknya luarnya bagus tapi dalamnya itu perlu dipercantik lagi dan
Yang paling pentingnya adalah harga jualnya mungkin terlalu tinggi. Dengan keunggulan produk yang dimiliki dan presentasi yang menarik perhatian panelis, peserta berhasil mendapatkan pesanan, tambahan modal, hingga investasi yang cukup besar dari panelis. Macis dengan produk Melting Shoes mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari salah satu panelis. Saya akan berkomit untuk membeli produknya di depan sejumlah 30 juta untuk menambah untuk modal. Selamat sekali lagi. Memiliki produk yang bagus dan semangat yang tinggi untuk mengembangkan usahanya membuat Foodganic mendapatkan modal tambahan yang cukup besar. Sayang sekali saya harus memutuskan untuk tetap memberikan support mesin retouch-nya untuk bisnisnya Mbak Wandi. Wow, seharga? Seharga 23 juta. Wow, selamat Mbak. Dan alhamdulillah banget, semoga mesin ini bisa bermanfaat untuk Foodganic, untuk pengembangan usaha, untuk memperluas pasar, dan semuanya. Terima kasih ya semuanya. Tidak hanya mendapatkan modal tambahan, para peserta Juragan Zaman Now Season 3 ini juga mendapatkan peluang investasi dari para panelis. So, kita tertarik masuk sebesar 1 miliar untuk 25% saham. Tawa. Wow. Gimana Mbak? Kita bisa shake hand atau forget about the offer. Langsung ke depan. Oke, untuk tadi berapa? Berapa persen? 1 miliar untuk 25%. saham. Apakah Kaela Bakery akan menerima tawaran investasi dari panelis? So, yes, yes or no? Yes. Boleh silakan shake hand. Ucapan terima kasih terbesar itu saya ucapin ke diri saya sendiri karena saya udah terlalu berusaha berjuang di sini untuk wujudin Kaela Bakery sampai sejauh hari ini. Dan saya nggak ada usaha yang sia-sia sampai hari ini bagi saya karena saya telah mendedikasikan bisnis ini dan diri saya untuk semua yang saya perjuangin hari ini. Terima kasih para panelis telah mewujudkan impian saya. Ya, tentu aja kalau seluruh term and condition-nya terpenuhi dan kemudian kita bekerja sama, ya harapannya yang bersangkutan bisa terpacu untuk makin mengembangkan bisnisnya. Ya, kuncinya itu aja sih sebetulnya harapan setiap investor, ya entrepreneur-nya bergerak lebih cepat untuk ngembangin bisnisnya. Gitu. Tidak hanya Kaela Bakery, produk fashion dengan brand Maharani juga mendapatkan tawaran investasi dari para panelis. Kita tertarik untuk memberikan offer, misalnya subject to due diligence dan semuanya sesuai. Kita mau coba offer yang 1M-nya tadi. Namun karena kita merasa kita bisa add value, mungkin boleh dipertimbangkan kita mungkin asking for 33%. Sebelum dijawab, ini kan offering dari Sebastian. Yang lain mungkin mau juga ngasih offering. Mungkin ada yang lain mau kasih Pak offering. Lenur, Pak Irwanto, silakan. Saya mau kasih offer. Gas Pak. Gimana? Coachnya yang lebih semangat nih. Komporin 1 miliar untuk 27,5%. Oh. 1 miliar. Ini ayo. Kalau dealnya gimana nih? Dari mentor mungkin ada masukan. Gimana nih? Oke, biar tidak salah ini ya. Tadi Pak Reno, Pak Sebastian kan nego untuk 1 miliar untuk 33% saham loh. Pak Reno kemudian bikin offer lagi lebih murah 1 miliar untuk 27,5%. Tadi kan sudah dari Pak Sebastian, dari Pak Reno. Mungkin nggak apa-apa juga kita dengar dari Pak Irwan berapa nih yang mau offer buat kita. Saya offernya akan sama di 1 miliar. Right? It's a final offer. It's a take it or leave it karena saya tahu kita
nantinya bisa membawa banyak upside di bisnis ini. Untuk 25%. Siapakah panelis yang akan Maharani pilih untuk berinvestasi? Terima kasih banyak nih saran dari para coach ya, dan Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, insya Allah kami memilih insya Allah kami memilih yang 1 miliar 27,5% di Pak Reno. Masya Allah, dan kami berharap ini menjadi sebuah start point penting bagi pertumbuhan usaha kami ke depan, untuk growth-nya bisnis kami ke depan, yang pastinya kami berharap kebermanfaatan yang bisa kami berikan dalam bisnis kami itu juga semakin luas dan semakin besar. Bahwa ini adalah sebuah opportunity besar, bagaimana kamu nggak cuma sekedar uang, ini bukan tentang uang saya bilang. Ini tentang bagaimana kamu value-nya itu bisa tumbuh lebih gila lagi gitu ya. Kita kan di sini misinya itu adalah membantu dan membantu bersama lah. Membantu bersama untuk sesama. Jadi saya rasa tidak menutup kemungkinan offer lainnya juga mungkin bisa ikut tag along atau ikut bersama saya di belakang. Inilah highlight cerita di balik kompetisi Juragan Zaman Now Season 3. Sampai jumpa di Juragan Zaman Now Season berikutnya. Juragan Zaman Now, saatnya UMKM naik kelas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.